ada settingan. Kalau misalkan itu real, berapa persen nggak? Kejadian ini real berapa persen? 80. Berarti kakak juga meyakini bahwa kejadian ini real, fakta, dan si Rizky Bilar selingkuh itu memang betul-betul apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terutama buat Leslar lovers atau pecinta daripada Rizky Bilar dan Kak Didik Lesti Kejora ya teman-teman. Ya, kita baru aja mendapatkan suatu pemberitaan terkait dengan kejadian memilukan yang menimpa Didik Lesti ya, di mana beliau itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pengakuannya seperti itu di berita. Nah, ini kita kedatangan salah seorang indigo ya yang akan melihat dan menerawang dari sisi kacamata beliau. Dan sebelumnya kita juga udah dengar dari kacamata paranormal ya, Mbak Priska ya. Iya benar. Jadi Mbak Priska juga seorang yang mungkin mengikuti nih daripada Didik Lesti nih yang lalu-lalu pemberitaan tentang beliau. Jadi bisalah nanti melihat sebenarnya apa yang terjadi pada mereka berdua. Ya, langsung aja Kak, karena ini udah mulai gerimis ini. Ini ya untuk para netizen yang saya lihat sekarang tuh di Rizky Bilar dan Lesti, mereka tuh yang saya lihat tuh kayak Rizky tuh ketahuan selingkuh ya. Di situ netizen Rizky ketahuan selingkuh. Di situ ada juga kekerasan di KDRT gitu ya. Terus untuk kedepannya sih kayaknya mereka tuh bakalan bersatu kembali, nggak ada kata-kata pisah dari mereka. Oke. Ini kan mereka sudah punya anak ya Mbak ya. Iya. Kenapa isu perselingkuhan ini mencuat gitu setelah punya anak? Kenapa nggak di awal-awal itu di situ kejadian ini? Kenapa setelah punya anak? Kan kasihan si baby Leslar itu. Gimana? Kalau yang saya lihat ya itu kayak si Bilar menyusunnya dengan rapi. Sebenarnya itu dia perselingkuhan itu udah ada di sebelum mereka menikah. Di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan si Dede Lesti tahu, Tapi mencoba untuk menyembunyikannya. untuk menyembunyikannya biar supaya mereka nih kayak tidak ada kejadian apa-apa, tidak ada berantem apa-apa, tidak ada cekcok apa-apa gitu. Yang penting Kak Bilar pulanglah ke rumah. Iya benar. Gitu ya. Tapi di balik itu semua, Di balik itu semua sebenarnya ada kejadian-kejadian yang kayak KDRT, terus kayak yang aku lihat sekarang sih mereka tuh memang lagi Perselisihan gitu. Iya, Kayak ada perselisihan gitu iya, ya. benar. Cuman disembunyiin gitu Iya, ya. benar. Kapris kayak. jadi kalau ini kan sudah katanya sudah mau dilaporkan atau sudah dilaporkan. Menurut kakak dari tindakan Didik Lesti ini sudah tepat atau cuman menggertak Kak Bilar aja sih sebenarnya? Sebenarnya udah tepat ya karena ini udah lama. Kejadian ini emang sudah lama gitu, Yang saya diulang lihat, lagi. sebelumnya sudah ada, cuman Dede Lesti kayak ya udah gitu kan, kita kembali lagi karena kita sudah mempunyai anak itu tadi. Iya. Lebih ke besar hati dia jadi ya. Benar lebih ke besar hati sih sebenarnya. Berarti di sini yang Didik Lestinya mencoba untuk memaafkan, Iya, tetapi Kak Bilarnya ini terus saja melakukan hal-hal yang semacam itu. Terus Ya. mengulangi kesalahan gitu ya kayak. Jadi kalau menurut kakak, ini kan mereka kan punya orang tua yang cukup peduli ya kak ya, kepada anaknya masing-masing lah, Iya benar. ataupun menantu gitu. Apakah kejadian ini ada hubungannya, ya percakapan ini ada hubungannya dengan mertua kak, atau bapak daripada masing-masing, seperti bapaknya Rizky Bilar ataupun ibunya ya, ataupun sebaliknya gitu. Yang saya lihat sebenarnya gini loh, dibilang ada perselisihan tuh ada ikut campur atau tidaknya. Yang saya lihat sekarang tuh sepertinya tidak. Itu ya? real kejadiannya tuh Bilar sih yang awalnya. Jadi kalau misalkan Didik Lesti nih, ini kan kalau kakak bilang tadi ujung-ujungnya bakal bersatu lagi. Iya. Dasar apa sih yang kakak dasar kuat apa sih yang membuat kakak yakin bahwasannya Rizky dan Didik Lesti ini bakal menyatu lagi gitu loh? Padahal sudah bolak-balik disakitin dan dihianatin. Iya. Gitu. Yang saya lihat tuh dasarnya anak ya. Anak ya. Apapun ceritanya namanya seorang ibu. Bukan itu pasti dulu akan gini. Oke,
anakku masih butuh sosok seorang papa atau sosok seorang ayah. Kalau darah dagingnya iya gitu ya. benar. Jadi kalaupun seandainya mereka pisah, gimana nih nanti baby tadi? Kak, Kak Prisca Indigo, ini ada cerita nih ya, yang mohon maaf dari netizen juga, bahwasannya pernikahan antara Lesti dan Kak Bilar ini terjadi gara-gara netizen nih, atau Lestar loversnya nih yang memaksa-maksa. Bahkan saking seperti mendewakannya fansnya tadi, Kak Rizky dan Lesti menamakan anaknya Leslar juga kan? Iya benar. Menurut kakak gimana itu? Mendewakan netizen dan seolah-olah semua serba diatur sama netizen atau Leslar lovers. Gimana kak? Ya saya lihat seperti itu sih sebenarnya ya, kayak mereka nih kayak udah di skenario tuh teman-teman, kayak kamu nanti awal seperti ini, terus nanti kelanjutannya kamu seperti ini, nanti kamu ada booming di sini gitu yang saya lihat. Oke. Tapi menurut kakak netizen ini yang terlalu mengarahkan ini gimana? Sangat sulit ya bang ya. Iya, Itu ya, Bang. karena untuk demi popularitas. Benar itu. Kayak itu cuman dia hanya mengangkat popularitas dia tadi ini supaya gimana sih bang kalau kita Lebih populer dan lebih terkenal. Karena pernah kejadian kak pada saat lagi viral-viralnya ya dijodohkan oleh Mas Tukul pada saat itu, yang benar itu. isu netizen atau Leslar lover itu yang selalu mengarahkan dikekang oleh Leslar lover itu membuat Dede Lesti itu nangis sampai capek, apa-apa selalu dikontrol gitu sama penggemar. Sementara mereka pribadi itu punya kehidupan pribadinya, nggak semuanya itu bisa diungkapkan gitu loh. Nah, jadi ini menurut kakak apa sih respon kakak gitu ya, tanggapan kakak tentang penggemar yang terlalu fanatik gitu, apa-apa mesti tahu, apa-apa mesti diikut campuri? Menurut kak Prisca Indigo gimana? Menurut saya gini ya, sebenarnya itu salah sih ya, gitu kan. Kita namanya kita manusia, kita tuh punya jalannya masing-masing gitu kan. Kalau kita terus-terusan ikut netizen semanapun ujung-ujungnya itu bakalan hancur ya. Ya benar. Karena setiap orang kan punya kepribadian masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau terus-terusan seperti itu, menurut saya sih dampak kedepannya kurang baik juga. Iya. Tapi biasanya si Leslar lovers ini kan selalu mengarahkan hal-hal yang positif. Cuman nggak semua kan mungkin harus kita ikuti. Ya benar-benar. Tapi kalau nggak diikutin mbak, biasanya diserang. Iya benar. Kok nggak diikutin, kok nggak ini, kami kan udah bersuara. Itu disitulah harkat dan martabat dari seorang Lesti, dari Rizky Bilar yang Mas Denny lihat nggak ada gitu. Karena semua itu serba dikontrol sama Leslar loversnya. Nah ini kembali lagi, kenapa tadi Mas Denny bahas tentang Leslar loversnya, penggemarnya? Karena jangan-jangan perjodohan mereka ini dikekang sama penggemarnya. Pernikahan mereka ini terjadi karena pengekangan dari penggemarnya. Menurut kakak gimana? Ya itu tadi balik lagi, kayaknya itu salah sih sebenarnya gitu kan. Untuk kayak si Dede Lesti itu sebenarnya salah, karena kalau kita harus mengikuti netizen atau mengikuti kayak Leslar gitu kan, itu kedepannya nggak bagus sih sebenarnya. Walaupun banyak yang Leslar Iya, bagus benar, juga kan, iya, gitu. benar. Kita nggak bilang Leslar itu nggak bagus Iya, benar, penggemarnya, tapi ada banyak yang positif juga. Iya benar itu kan. Tetapi jangan ketika nggak diikutin lantas memberontak. Iya. Itu yang menjadi pemikiran daripada Dede Lesti yang bisa buat Kasian sih stres. sebenarnya ya Dede Lesti sekarang. Sampai kayak dia tuh kayak oke aku ikut kalian gitu kan, aku ikut kalian, cuman kalian juga harus ngerti aku, tapi yang di sini tidak bisa mengerti yang ini tadi itu. Oke. Kak, kejadian perselingkuhan ini apakah ada kaitannya dengan penggemarnya yang mencoba untuk memprovokasi atau menghasut atau gimana? Menurut kakak? Ya menurut saya seperti Ada ya? yang saya lihat seperti itu sih. Kayak Mas Rizky gini nih, jadi biar supaya naik lagi nih gitu. Oh, ada unsur-unsur Skenario seperti- gitu kan? Skenario. Iya benar itu. Oh, itu dari pandangan Kak Iya, Prisca itu Indigo dari ya? pandangan saya. Jadi ada skenario ya. Tapi kalau kejadian ini berarti Dede Lesti salah dong buat skenario kayak gini. Sebenarnya salah, cuman karena mau mengangkat
itu tadi Popularitas. popularitas tadi kan, jadi supaya oke, aku ikutin gitu kan, aku ini semua gitu loh, kayak aku sendiri berat menjalaninya. Oke. Jadi selain ini mungkin dari tebak-tebakan aja ada settingan. Kalau misalkan itu real berapa persen nggak? Kejadian ini real berapa persen? 80-an gitu. 80 berarti kakak juga meyakini bahwasanya kejadian ini real fakta Iya, dan si Rizky Bilar selingkuh itu memang betul-betul apa yang terjadi gitu ya. Oke. Tapi yakin nih kak bahwasanya Rizky Bilar bakalan kembali lagi dengan berbagai alasan dia minta maaf gitu ya. iya benar, yang saya lihat seperti itu sih. Sekarang itu bakalan mereka tuh bakalan disatu lagi. Oke, jadi ini kak, misalkan gini, ini kan dilaporkan nih ke polisi gitu ya. Ini bakalan berlanjut sampai ke penjara Kak Rizky Bilarnya, atau sebatas laporan saja kemudian ditarik nih sama Dedek Lesti? Yang saya lihat tuh nggak bakalan berlanjut ya, itu bakalan ditarik sama Dede karena mereka akan damai secara kekeluargaan Rujuk ya, sih. rujuk. Iya. Tadi kata guru, kak, kata seorang paranormal yang barusan aja, katanya gini, walaupun Rizky Bilar mencoba meminta maaf ya karena sudah dilaporkan ke polisi ya, tapi di hatinya Tetap, wanita itu tidak tergeser. iya benar. Nah gitu, jadi akan ada di belakang itu seolah-olah hubungan gelapnya itu masih tetap berlangsung. Itu menurut kakak gimana? Sama teman-teman, itu benar sih. Gini loh, kalau wanita sudah disakitin, sekecil apapun itu nanti walaupun si pria tadi sudah atau si Bilar tadi sudah minta maaf, dimaafkan sama si Dede, tapi tetap di dalam hati Dede itu bakalan ada kayak, bener nggak sih kamu nih minta maaf gitu, bener nggak sih dia diulang lagi. Berapa paling lama ketika hubungan ini misalnya dilanjutkan kembali kak, mereka ini akan tetap bersama? Berapa lama sih kira-kira sampai hubungan mereka betul-betul kandas? Tentunya saya juga nggak bisa memastikan ya. Kita bukan Tuhan juga ya Iya, mbak ya? itu juga saya tidak juga Tapi bisa memastikan. prediksi aja mbak, prediksi gitu. Prediksi 6 tahunan gitu. 6 tahunan ya. Jadi menurut kakak kira-kira yang harus diperbuat nih Dedek Lesti untuk kedepannya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga? Namanya kita berumah tangga, tentunya pengen nih rumah tangga kita nggak banyak cobaan, nggak banyak isu-isu negatif gitu. Apa sih kak gitu? Ini untuk kedepannya buat Dedek Lesti, kita boleh ikuti penggemar, kita boleh biar supaya mereka tuh senang sama kita boleh ikuti mereka. Cuman ingat juga kita juga punya hati gitu. Kita juga punya hati yang nggak mesti nih yang harus kita ikuti kali mereka gitu kan. Memang mereka pendukung kita, cuman inget deh, kayak kita punya hati, kita perempuan, saya juga perempuan. Kalau terus-terusnya diselingkuhin, saya juga pasti bakalan sakit, bakalan udahlah mundur gitu. Kalau boleh tahu kak, secara indigo ya, secara gaib, siapa sih yang terus-terusan memberitahu Dedek Lesti hingga Dedek Lesti mengetahui hubungan gelapnya itu kak? Pasti kan bukan Dedek Lesti sendiri kan yang mengetahui buka HP Rizky Bilar, pasti ada nih orang yang coba-coba mengkomporin ini, walaupun memang betul fakta. Siapa sih kak, dia sosok perempuan apa laki-laki gitu kak? Kalau itu saya tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa membicarakannya di sini kan bang, itu Ya, kayak benar. privasi gitu. Tapi ada gitu ya mbak? Ada. Ada ya. Jadi sebetulnya Dedek Lesti ini sosoknya polos, tetapi memang ada orang yang mencoba untuk memberitahu. Iya, Konteksnya tidak negatif ya, karena dia memberitahu apa yang sebetulnya fakta yang fakta terjadi. yang terjadi. Ya, cuman dari kejadian ini bisa rusak di rumah tangga dan Dedek Lesti dan itu. Tapi kalau nggak diungkapkan juga salah ya mbak ya. Iya benar. Ada hubungan gelap di antara mereka kan salah juga. Seperti itu. Mbak Rizka, Iya. untuk yang terakhir nih, dari Dedek Lesti Kejora ini lagu apa sih yang di hati kakak nih? Kan lagu Dedek ini kan melo-melo semua nih kak. Kira-kira lagu apa sih? Yang kemarin dia duet sih, aku pinang kau dengan Bismillah. Aku pinang kamu dengan Bismillah ya. Itu maknanya apa kak? Oke, aku gini loh kayak itu mewakili semua wanita ya teman. Boleh kak dinyanyikan sedikit kak? Aduh, Sedikit aja kak, nggak apa-apa. nggak hafal sih. Liriknya aja kak, liriknya. Gimana ya? Aku nggak hafal, aku Nggak nggak bisa hafal nyanyi. ya. sih. Intinya aja, intinya lah boleh. Nah, kalau intinya itu lagu
mewakili para wanita yang pengen tuh diseriusin, Mm-mm. disayang, gitu kan. Nggak yang dikasar-kasarin gitu kan. Apapun ceritanya, kita kaum wanita tuh harus dijadikan ratu. Ratu di rumah tangga, di hubungan dua. Oke, baik. Oke, mungkin sampai sini dulu. Pesan terakhir Mbak untuk para penggemar lah. Kira-kira sebelum kita tutup nih. Penggemar Leslar. Leslar Lovers. Oke, untuk para penggemar Leslar, kita boleh nih ngomong sama dia bahwasannya kamu tuh harus seperti ini. Cuman kita juga harus memikirkan hati dan perasaan dia ya. Oke, mantap. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman netizen dimanapun berada. Leslar Lovers, jangan jadikan video ini sebagai pemecah belah. Kita coba untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran seorang anak indigo, yaitu Mbak Priska Indigo. Ya, kita mau hal yang positif nih buat dua sosok ini, yaitu bersatu kembali dan selamanya kalau bisa. Iya, kalau Ya. bisa selamanya. Tidak ada lagi isu-isu orang ketiga nih. Kalau bisa dukun nanti kita kenalan dukun, kita santet aja orang ketiga nih yang masih misterius ini mungkin ya. Ya serius. Nah, oke, sampai sini dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.